Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rebusan daun sirih sebagai obat tradisional. Pengertian daun sirih. Daun sirih atau piper beetle adalah daun yang berasal dari tanaman merambat yang termasuk dalam keluarga Piperaceae. Daun ini dikenal luas di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia, sebagai bahan herbal yang memiliki berbagai manfaat kesehatan. Daun sirih mengandung sejumlah senyawa kimia yang bermanfaat seperti flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, dan minyak atsiri. Beberapa manfaat daun sirih antara lain sebagai antiseptik alami, antiinflamasi, dan antioksidan. Setelah kita ambil dari pohonnya atau rantingnya, tidak perlu banyak-banyak, sekitar 5 lembar saja. Kemudian kita ambil 5 ini, kita cuci 5 lembar daun sirih ini sampai bersih tanpa ada kotorannya lagi. Setelah daun sirih ini sudah dicuci bersih, kemudian kita isi panci dengan air bersih 1 gelas saja. Masukkan 1 gelas, kemudian kita masukkan juga 5 lembar daun sirih ini ke dalam air yang sudah disediakan. Terus pada konteks rebusan daun jahe IPA integrasi bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, fisika. Perpindahan panas ketika daun sirih direbus, air mendidih mengalir panas ke daun, memanaskan hingga mencapai suhu yang cukup tinggi untuk mengekstraksi senyawa aktif. Ini melibatkan kondisi panas dari air ke daun dan konveksi di dalam air rebusan. Yang kedua, biologi. Senyawa aktif. Daun sirih mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti minyak atsiri, tanin, flavonoid, dan alkaloid yang memiliki sifat antibakteri, anti jamur, dan antiinflamasi. Ketika direbus panas akan mengekstraksi senyawa-senyawa ini sehingga air rebusan mengandung sifat-sifat medisinal daun sirih. Perpindahan panas adalah proses yang terjadi ketika energi panas berpindah dari suatu tempat ke tempat lain karena perbedaan suhu. Ada 3 mekanisme utama dalam perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Suhu air mencapai titik didih 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer normal. Konveksi menyebabkan pergerakan air yang tertangkap dari bagian bawah panci yang lebih panas ke bagian atas yang lebih dingin, membentuk arus sirkulasi. Sumber gambar yang ada di video ini saya ambil dari Google, karena pada saat saya memvideokan percobaan yang kemarin itu tidak adanya perpindahan panas. Yang ketiga, kimia. Ekstraksi senyawa. Proses perebusan daun sirih melibatkan ekstraksi senyawa kimia seperti minyak atsiri, eugenol, kafikol, tanin, dan alkaloid. Suhu panas membantu melarutkan senyawa-senyawa ini dari daun ke dalam air. Selanjutnya, pH dan solubilitas. Rebusan daun sirih dapat memiliki sifat asam atau basa yang bergantung pada senyawa kimia yang diekstraksi. Zat adiktif pemberi aroma yang berikan aroma pada tumbuhan. Seperti daun sirih sering kali berasal dari minyak atsiri atau senyawa-senyawa
Fothalin yang memiliki sifat khas dan kuat dalam pemberi bau tertentu. Fenomena yang terkait dengan zat adiktif pemberi aroma pada daun sirih terutama berkaitan dengan senyawa volatile seperti eugenol yang memiliki bau khas yang tajam, pedas, dan khas. Klasifikasi tumbuhan. Klasifikasi tumbuhan adalah bagian dari taksonomi tumbuhan. Klasifikasi daun adalah bentuk daun, jenis daun, dan urat daun semuanya dapat digunakan untuk mengklasifikasinya. Fenomenanya yaitu daun sirih mengandung berbagai senyawa kimia terutama minyak asirih yang kaya akan eugenol, kafikol, dan hexatogol yang memiliki sifat antimikroba, antioksidan, dan antiinflamasi. Struktur dan fungsi tumbuhan. Fenomenanya itu stomata pada permukaan daun sirih berfungsi dalam pertukaran gas di mana karbon dioksida CO2 masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam fotosintesis, sementara oksigen O2 dan uap air dikeluarkan selama proses fotosintesis dan respirasi. Fenomena dari bioteknologi kesehatan dari daun sirih mencakup berbagai aspek mulai dari ekstraksi senyawa aktif hingga pengembangan obat berbasis nanoteknologi. Senyawa-senyawa bioaktif dalam daun sirih seperti eugenol, flavonoid, dan tanin memberikan kontribusi besar dalam pembuatan obat antimikroba dan lain sebagainya.